Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'annya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga di yaumil akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat umat darinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para dewan juri yang saya hormati, dewan juri yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul memperingati Maulid Nabi dan perjuangan Nabi. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang paling mulia, seorang nabi utusan Allah. Bahkan makhluk yang pertama Allah ciptakan ialah Nur Muhammad. Sampai Allah pun berkata, tidaklah alam dunia ini tercipta kecuali karena adanya Nur Muhammad. Nabi pun dicap sebagai khotamun nabiyyin, yakni nabi terakhir. Tapi walaupun Nabi Muhammad ialah nabi terakhir dan kita sebagai umatnya ialah umat terakhir, yakni umat akhir zaman, tapi yakin kelak di yaumil akhir sebelum kita masuk ke surga, kitalah yang masuk ke surga yang paling awal. Kenapa bisa begitu? Karena itu ialah skenario Allah. Allah telah membuat jalan cerita yang begitu indah, seperti dalam kebanyakan film, pahlawan yang akan datang terakhir, yang paling baik yang akan datang terakhir. Maka seperti itulah Nabi Muhammad. Beliau walaupun datang sebagai khotamun nabiyyin, nabi yang paling akhir, tapi beliau yang paling mulia. Nabi Muhammad lahir ketika alam dunia sedang dalam masa kegelapan terhadap agama, masa-masa jahiliyah, bodoh terhadap agama. Manusia banyak yang sesat dari Allah, menyimpang dari ajaran Allah, banyak yang menyembah berhala, banyak yang menyembah roh sebelum nenek moyangnya. Maka diturunkannya Nabi Muhammad ialah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah pun berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi diberikan nama Muhammad oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Sebuah nama yang belum pernah ada pada orang-orang Arab pada zaman itu. Bagaimana bisa Abdul Muthalib, kakek Nabi, menamakan bayinya, cucunya itu nama Muhammad? Ada ceritanya. Dahulu, ketika Abdul Muthalib masih muda, beliau pergi berdagang ke negeri Syam bersama 3 sahabatnya. 4 orang ini datang ke negeri Syam untuk berdagang. Sesampainya di negeri Syam, ada salah satu pendeta yang datang menghampiri mereka. Sang pendeta berkata, "Wahai rombongan, dari manakah kalian?" Abdul Muthalib, "Kami adalah orang-orang Arab. Kami datang dari negeri Mekah." Sang pendeta pun terkejut. Lalu dia pun berkata, "Sungguh dari negeri kalian akan lahir seorang nabi terakhir bernama Muhammad." Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Kata para orang-orang ini. "Oh, tentu ada dalam kitab saya, ada dalam kitab Injil. Nama nabi itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka keempat pemuda ini bersama Abdul Muthalib bertekad, barang siapa dari kita yang memiliki cucu pertama, yang pertama kali memiliki cucu akan diberikan nama Muhammad. Dan Masya Allah, yang pertama kali memiliki cucu ialah Abdul Muthalib. Maka dinamailah anak itu Muhammad. Ketika lahirnya, ketika mudanya, ketika remajanya, Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan kasih sayang yang mulia. Jangankan manusia, para hewan, bahkan alam semesta pun melindungi akan kenabian beliau. Tapi genap umur 40 tahun, Nabi Allah angkat sebagai Rasul. Nabi Allah menjadikannya seorang Nabi. Allah memberikannya beban tugas membawa risalah keislaman. Allah menurunkannya wahyu Al-Quran Karim. Allah memberikannya tugas untuk menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia.
setelah Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, yang tadinya orang-orang di Jazirah Arab, orang-orang Mekah yang tadinya sayang terhadap Nabi, sekarang menjadi memusuhi Nabi. Orang-orang yang tadinya cinta kepada Nabi menjadi jauh terhadap Nabi. Bahkan ada yang sampai mendapatkan penolakan terhadap Nabi, ada yang menghina, ada yang sampai pun ingin membunuh dan membunuh Nabi. Bahkan paman Nabi, Abu Lahab, yang sangat mencintai Nabi, sangat menjaga Nabi, ketika Rasul menjadi utusan Allah, Nabi menyebarkan ajaran Allah, Abu Lahab sampai menolak dengan keras, bahkan ingin mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad. Maka Nabi pun hijrah ke negeri Taif, berharap mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari orang-orang Taif. Tapi apalah daya, orang-orang Taif telah terhasut oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan janganlah mengikuti ajarannya. Itulah kata orang-orang kafir Quraisy kepada orang Taif. Maka ketika Nabi Muhammad datang ke negeri Taif, Nabi Muhammad mendapatkan penolakan. Jadi anggap sebagai musuh, jadi lempar dengan batu, jadi lempar dengan kayu, jadi lempar dengan tulang kota, sehingga bercucurlah darah dari tubuhnya yang mulia. Bercucurlah darah dari tubuhnya yang mulia. Seketika itu pula datanglah malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, akulah malaikat penjaga gunung. Setiap gunung yang ada di alam dunia ini, akulah yang menguasainya. Kau tunjuk yang mana saja gunung yang paling tinggi menurutmu, akan kutimpakan kepada kaum Taif, karena mereka telah membiasakannya." Ketika orang biasa, ketika kita dihina, ketika kita mendapatkan penolakan, maka kita pasti akan bersedih. Kita merasa dengki dan ingin membalas perbuatannya. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi dihina, Nabi bahkan sampai dilempari, Nabi mendapatkan penolakan dari kaum-kaumnya. Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak keturunan, anak cucu mereka yang taat beribadah kepadamu." Setelah Nabi kembali lagi ke negeri Mekah, menjauhi negeri Taif, lalu Nabi hijrah ke negeri Madinah, tersebarlah Islam di seluruh Jazirah Arab. Doa Nabi terkabul, negeri Taif menjadi orang-orang, menjadi kaum yang taat beribadah kepada Allah karena doa Nabi. Maka dari itu, dalam rangka Maulid Nabi ini, kita perbanyakkan membaca sholawat kepada Nabi, memperbanyak menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Karena kata Nabi, barang siapa yang menjalankan sunnahku, maka dia termasuk umatku. Barang siapa yang bersolawat kepadaku,